Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang komposisi penduduk. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sinta Maharani dari kelas 11 F8. Pertama, penduduk dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu penduduk usia kerja atau tenaga kerja dan penduduk di luar usia kerja. Nah, penduduk usia kerja ini adalah mereka yang berusia 15 tahun sampai 64 tahun dan memiliki potensi untuk bekerja. Sementara itu, penduduk di luar usia kerja itu adalah mereka yang berusia di bawah 15 tahun atau di atas 65 tahun. Nah, sehingga digolongkan sebagai bukan tenaga kerja. Selanjutnya di sini tuh ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, angkatan kerja itu terdiri dari orang-orang yang bekerja. Lalu kalau bukan angkatan kerja itu terdiri dari orang-orang yang tidak bekerja. Angkatan kerja itu terdiri dari orang-orang bekerja dan yang menganggur. Contohnya itu seseorang karyawan toko yang bekerja tiap hari termasuk dalam kategori bekerja. Sementara itu, lulusan SMA yang sedang mencari pekerjaan termasuk dalam kategori pengangguran. Nah, di kelompok bekerja ada dua pembagian lagi. Nah, di sini ada yang bekerja penuh dan setengah menganggur. Kalau setengah menganggur itu adalah orang yang bekerja tetapi jam kerjanya sangat sedikit. Biasanya yang dari 35 jam per minggu. Contohnya kayak seseorang yang bekerja 2-3 jam per hari di warung tetangga. Nah, mereka yang setengah menganggur bisa mengalami produktivitas rendah atau penghasilan yang rendah. Sementara itu, penduduk bekerja yang jam kerjanya cukup disebut bekerja penuh, contohnya itu pegawai kantor atau buruh pabrik yang bekerja 8 jam per hari. Nah, selanjutnya di sini tuh ada kelompok bukan angkatan kerja, yaitu orang-orang yang tidak bekerja dan tidak sedang mencari pekerjaan. Contohnya tuh pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, serta pensiunan. Nah, mereka ini tidak termasuk angkatan kerja karena aktivitas utamanya tuh bukan mencari pekerjaan. Nah, dari materi ini kita dapat memahami bahwa komposisi penduduk sangat penting karena dari data ini kita bisa mengetahui kondisi tenaga kerja di suatu daerah. Misalnya, jika jumlah angkatan kerja yang menganggur cukup tinggi, pemerintahan perlu menambah pelatihan keterampilan atau membuka tenaga. Jika jumlah yang bekerja penuh meningkat, berarti produktivitas masyarakat juga semakin baik. Dengan memahami komposisi ini, kita bisa melihat bagaimana kualitas sumber daya manusia dan apa saja tantangan yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, jika jumlah yang bekerja penuh meningkat, berarti produktivitas masyarakat juga semakin baik. Dengan memahami komposisi ini, kita bisa melihat bagaimana kualitas sumber daya manusia dan apa saja tantangan yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Nah, dengan memahami struktur penduduk seperti ini, kita dapat menilai tentang kualitas sumber daya manusia dan memprediksi kebutuhan pembangunan di masa depan. Nah, jadi informasi ini juga bermanfaat untuk merancang kebijakan pendidikan, kesehatan, hingga ketenagakerjaan agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.